Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di video pembelajaran matematika dengan saya Nelvi. Pada sesi kali ini kita akan membahas materi tentang bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Nah, kita simak yuk video yang satu ini. Lanjut ya, operasi hitung bilangan bulat. Ini ada 4, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, yang pertama itu adalah penjumlahan. Penjumlahan, contoh min 3 ditambah 8. Nah, lihat sini 3 bernilai negatif dan 8 bernilai positif. Nah, kalau ada salah satunya min di dalam operasi penjumlahan ini, berarti dia artinya dikurang. Ya, berarti kayak 8 dikurang 3. Nah, berarti berapa? 5. Nah, positif atau negatif? Lihat di sini. Di sini angka 3 sama 8 itu lebih besar mana? 8 kan ya? Karena 8 yang bernilai positif berarti hasilnya juga positif. Atau kalau misalkan bingung, ada cara lain ya. Kalian membahasakan kalau min itu adalah utang, positif adalah bayar. Ya, sebenarnya ini nggak boleh ya, cuman karena untuk kalian agar lebih cepat paham aja, jadi biasanya min itu dibahasannya utang, pas itu bayar. Nah, berarti punya utang 3, bayarnya 8. Nah, berarti masih ada lebihnya kan. Nah, lebihnya itu berapa? Yaitu 5. Karena lebih berarti dia nilainya positif. Nah, lanjut misalkan min 5 ditambah min 7. Lihat sini 5 bernilai negatif dan 7 bernilai negatif. Dan berarti artinya dia sama-sama utang. Berarti punya utang 5 tambah utang lagi 7. Berarti hasilnya tetap utang. Utangnya berapa? Karena bertambah berarti dia 5 tambah 7 yaitu 12. Berarti isinya min 12. Atau kalau misalkan dia minnya ada 2, ini ada min, di sini nilainya ada min juga. Nah, berarti itu artinya dia ditambah ya. Ya, tapi tetap hasilnya harus min. Nah, contoh lanjutnya misalkan min 9 ditambah 4. Nah, ini berarti 9 bernilai negatif dan 4 bernilai positif. Nah, ini min berarti utang, utangnya 9, bayarnya 4. Berarti masih ada utangnya, atau min berapa? 5, kayak gitu ya. Atau bisa juga dibahasnya seperti ini. Min 9 ditambah 4 itu karena minnya ada 1, berarti dia kayak 9 dikurang 4. Nah, berarti artinya 5. Karena di sini nilai yang besar antara 9 dan 4 nilai 9, dan 9 itu nilainya negatif, maka hasilnya juga negatif. 2 ada pengurangan. Contoh min 3 dikurang 8. Nah, ini min 3 dikurang 8. 3 bernilai negatif dan 8 bernilai positif. Tapi sebenarnya positif walaupun dia tidak ditulis. Nah, dia hasilnya ya positif ya. Walaupun dia tidak ditulis positif seperti ini, dia sudah bernilai positif. Nah, di sini ada catatan. Kalau min kali min hasilnya plus ya. Plus kali min hasilnya min. Min kali plus hasilnya min, dan plus kali plus hasilnya plus. Nah, ini ya. Ini lihat min 3 dikurang 8. 8 itu kan nilainya positif ya. Kita tulis dulu seperti ini. Nah, lihat ada min ketemu plus atau negatif ketemu positif, hasilnya apa? Negatif ketemu positif, hasilnya negatif. Nah, berarti 8 itu sudah tidak lagi bernilai positif, tapi dia sudah bernilai negatif. Karena tadi nih, dia kan nilainya 8 itu positif. Nah, ini min ketemu plus atau negatif ketemu positif. Nah, ini negatif ketemu positif, hasilnya negatif. Maka 8 itu nilainya bukan lagi positif, tapi negatif. Nah, jadi
negatif 3 atau min 3 sama min 8. Artinya kalau kita bahasainnya dengan utang dan bayar, berarti punya utang 3, utang lagi 8. Nah, berarti masih utang kan? Karena dia punya utang 3, terus utang lagi 8, berarti utangnya bertambah. Artinya 3 ditambah 8, jadinya 11. Kayak gitu. Atau bisa juga ini kan minnya ada 2, berarti kalau minnya ada 2 itu tinggal ditambah aja 3 tambah 8. Nah, hasilnya 11. Karena dia min, di sini min juga, pasti otomatis jawabannya juga ada minnya atau negatif. Nah, yang B itu 7 dikurang 12. Nah, ini 7 dikurang 12 kan nggak bisa ya. Nah, 7-nya, lihat sini, 7-nya bernilai positif, 12-nya kan bernilai positif juga. Ya, kayak tadi, negatif ketemu positif. Nah, hasilnya negatif, berarti 12-nya udah bernilai negatif. Nah, berarti 7-nya kan positif. Kalau positif berarti bayar. Bayarnya 7, utangnya 12. Berarti masih ada utang kan? Ya, berarti masih min. Karena 7 sama 12 gedean angka 12 dan 12 bernilai negatif, pasti hasilnya juga negatif. Tinggal kita kurang, 12 kurang 7 berarti hasilnya 5. Nah, terus yang C, 8 dikurang min 4 ya. 8 berarti bernilai positif, 4 bernilai negatif. Nah, ini lihat ada min ketemu min ya, min kali min, di sini lihat berarti plus ya, berarti ini plus. Ini 8 berarti ditambah 4. Nah, 4-nya minnya sudah tidak ditulis lagi di sini. Kenapa? Karena dia sudah bertemu dengan min ini, dia sudah berubah menjadi plus. Jadi tinggal 8 ditambah 4 berarti 12. Yang D sekarang min 3 dikurang min 5. Nah, lihat sini, 3 bernilai negatif dan 5 bernilai negatif. Ada min ketemu min di sini, berarti dia berubah menjadi plus. Nah, ini tulis min 3-nya, ini 5-nya tulis di bawah. 5-nya sudah tidak bernilai negatif lagi ya, karena dia sudah berubah menjadi plus. Nah, berarti min 3 ditambah 5. Min 3 berarti di sini min utang ya, berarti punya utang 3, 5 positif berarti bayarnya 5. Punya utang 3, bayarnya 5, berarti masih ada lebihnya dong. Nah, lebihnya berapa? Berarti 2. Sini 3 dan 5, berarti dia lebih gedean mana? Lebih gedean yang positif, maka hasilnya juga positif. Atau kalau misalkan tidak mau memakai istilah utang dan bayar, kalian juga bisa langsung pahami seperti ini, min 3 sama 5. Nih, 5 sama 3 tanpa memperhatikan minnya ya. 5 sama 3 itu lebih besar dengan 5 kan? Nah, berarti karena di sini 5-nya nilainya positif, di sini 3-nya negatif, maka hasilnya karena lebih besar 5 berarti dia hasilnya juga positif. Nah, kalau minnya juga ada 1, misalkan ini min, ini plus. Nah, berarti tinggal kalian kurang aja kalau minnya ada salah satu. Tinggal 5 dikurang 3 berarti 2. Perkalian ya. Contoh. Oke, min 2 dikali 6. Ini kalau perkalian langsung aja kaliin kayak biasa ya. Jadi 2 dulu dikali 6 berapa? 12. Nah, ini 2 bernilai negatif, 6 bernilai positif. Nah, negatif dikali positif, nah ada nih, negatif kali positif hasilnya negatif. Jadi dia hasilnya negatif 12. Atau bisa juga min karena ada 1 berarti dia hasilnya juga pasti min gitu ya. Terus misalkan begini ya, ini sama seperti biasa perkaliannya, 7 kali 3 berarti 21. Nah, karena di sini hanya 1 minnya, berarti hasilnya pasti min begitu.
atau bisa juga karena dia positif 7-nya dan 3-nya negatif, jadi positif kali negatif, berarti positif kali negatif hasilnya negatif. Bisa juga seperti itu. Nah, kalau misalkan kayak gini, ya berarti langsung aja seperti biasa 8 dikali 4 berarti 3, 2. Karena ada min kali min di sini, berarti nilainya apa? Min kali min, hasilnya positif. Berarti ini positif. Atau kalau misalkan bingung, lihat aja ini kan lihat aja ini minnya kan ada 2. Ya, karena ada 2 min, pasti hasilnya positif terakhirnya. Kalau salah satunya ada min, cuman ada angka di satu angka nilainya min, berarti hasilnya juga min, kayak gitu. Terus yang pembagian, nah yang pembagian ini sama saja sebenarnya seperti perkalian ya modelnya. Nah, 18 dibagi min 3, ini langsung aja sama 18 dibagi 3 dulu, berapa? Kan 6 ya. 6. Ini ada 1 minnya, berarti hasilnya pasti min. Atau bisa juga karena 18 nilainya positif dan 3 nilainya negatif, maka positif bagi negatif sama kayak gini ya. Positif sama negatif pasti hasilnya negatif. Nah, untuk perkalian dan pembagian dia menggunakan catatan ini ya. Negatif, temu negatif, positif, dan seterusnya. Nah, ini contoh lagi, misalkan min 21 dibagi min 7. Nah, ini langsung aja 21 dibagi 7, berarti 3. Karena minnya ada 2, berarti dia positif. Ya. Atau bisa juga dibacainnya min sama min, berarti min sama min jadinya positif kayak gini. Yang C misalkan min 20 dibagi 5, ini langsung aja 20 dibagi 5, berarti hasilnya 4. Karena ada min 1 di sini nggak ada, berarti hasilnya min ya, atau min sama positif jadinya min. Nah, jadi lanjut ya. Kalau misalkan kita menemukan soal latihan seperti ini, nah usahakan yang dalam kurung dulu yang diselesaikan. Kalau misalkan tidak ada dalam kurung, seperti ini tidak ada dalam kurungnya, berarti ada perkalian penjumlahan. Nah, yang didahulukan adalah perkalian. Kenapa? Karena perkalian sama pembagian itu harus didahulukan, derajatnya lebih tinggi dibanding dengan penjumlahan dan pengurangan. Ya, langsung aja. Jadi ini ada 8 kali min 6 tambah 9 kali min 3. Nah, ini langsung yang perkalian dulu ya yang diselesaikan. 8 dikali min 6 berarti 8 kali 6 48 plus sama min jadi min ya, tambah ini ada dalam kurungnya, berarti ini dulu yang diselesaikan. Nah, ini 9 kali 3 berarti 27. Nah, ini ada plus sama min ya, jadi hasilnya min. Kita kurungin ya. Nah, lanjut. Ini min 48 tambah min 27 seperti yang dijelaskan di awal pada penjumlahan sebelumnya. Nah, ini kalau misalkan kita bahasanya pakai utang dan bayar, berarti ini punya utang 48 tambah utang lagi 27. Berarti masih utang kan? Utangnya berarti tambah, jadinya 48 ditambah 27. 8 tambah 7 berarti 15, 1 tambah 4, 5 tambah 2, 7. Berarti 75. Berarti negatif 75 hasilnya ya. Terus yang B, ini kita tulis ulang soalnya. Nah, ini kan ada dalam kurung semuanya, berarti yang dalam kurung dulu yang kita selesaikan ya. Jadinya 2 min 2 dikali min 3, artinya 2 dulu kali 3, berarti 6. Min sama min jadi plus gitu ya. Nah, ini dikurang, ini min 10 dibagi 5, berarti 10 dulu bagi 5, yaitu 2.
ini ada minnya di sini ya, min sama plus berarti min. Nah, lihat ini seperti aturan yang pengurangan sebelumnya, pada penjelasan sebelumnya, ini ada min ketemu min. Berarti dia berubah jadi plus atau tambah. Jadi ini 6, 2-nya turunin, 2-nya sudah bernilai positif ya, karena yang min di angka 2 ini sudah berubah jadi plus. Jadi 6 tambah 2, 8. Jadi hasilnya 8 gitu. Oke, lanjut ya. Kalau misalkan kalian bertemu soal seperti ini, ya, ini contoh suatu tes pilihan ganda terdiri dari 40 butir soal. Dalam penilaian tes tersebut dibuat aturan, yaitu jika menjawab benar nilainya 4, menjawab salah nilainya min 1. Ya, ini saya tanda ya. Ini menjawab benar, ini menjawab salah. Dan tidak menjawab nilainya 0. Nah, tentukan jumlah nilai apabila 30 soal dijawab benar dan 8 soal dijawab salah ya. Jadi kita tulis dulu begini. Seluruh soal ada berapa? 40. Nah, dijawab benar, ini dijawab benar. Itu ada 30. Nah, dijawab salah, nih itu ada 8. Nah, berarti dari yang dijawab totalnya ada berapa? 30 tambah 8 berarti 38 soal yang dijawab. Nah, ini yang dijawab. Berarti ada yang tidak dijawab kan? Nah, berarti yang tidak dijawab itu berarti 40 dikurang 38. Berarti ada 2 yang tidak dijawab. Nah, berarti langsung saja kalau dia benar, dia poinnya kan 4. Nah, 4. Berarti tinggal kita kaliin sama jawaban yang benar. Berarti dia ada 30. Kalau salah, berarti tadi poinnya dapatnya 1 ya, min 1 dikali sama soal yang dijawab salah, yaitu 8. Kalau tidak menjawab, poinnya berapa? Poinnya tadi 0 ya, 0 dikali sama soal yang tidak dijawab, yaitu 2. Nah, tinggal kita hasilin berapa hasilnya. 4 kali 30 berarti 120. Min 1 kali 8 berarti min 8. 0 kali 2 berarti 0. Nah, ini semuanya ditambah. Jadi 120 ditambah min 8 ditambah 0. Berarti 120 ditambah min 8. Sama seperti aturan penjumlahan yang tadi di awal dijelaskan ya. Berarti bayarnya 120, utangnya 8. Berarti kita kurang 120 dikurang 8. Berarti berapa? 120 dikurang 8. Berarti ini 2, ini 1, ini 1. Jadi 112. Jadi ini nilainya 112. Nah, gimana? Itu tadi penjelasan materi tentang bilangan bulat. Mudah kan caranya? Ya, langsung aja ya dicoba. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.